Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang Islam di Spanyol. Setelah terakhirnya periode klasik Islam ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kemajuan dalam bidang ilmu teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politik lainnya. Kemajuan Eropa ini tidak bisa dipisahkan dan pemerintahan Islam di Spanyol. Yang kedua, masuknya Islam di Spanyol. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara. Itu terjadi di masa Abdul Malik 686 sampai 705 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 bahwa Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Aziz tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Kali ini sasaran ditujukan untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pyrenees dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyebutan kaum muslimin yang geraknya dimulai pada abad ke-8 Masehi telah menjangkau ke seluruh Spanyol dan menyebar jauh menjangkau Prancis tengah dan bagian-bagian yang penting dari Italia. Kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk Spanyol. Kemenangan yang dicapai umat Islam tampak mudah disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol itu sendiri. Contohnya kondisi politik yang buruk mengakibatkan sosial dan ekonominya semakin lemah. Yang ketiga adalah perkembangan Islam di Spanyol. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dibagi menjadi 6 periode. 1. Periode pertama 7711 sampai 7755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik datang dari dalam maupun dari luar. Yang kedua adalah periode kedua 755
sampai 921 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdul Ar-Rahman Al-Dakil, Islam Hakam, Abdul Al-Awsat, Muhammad ibnu Abdah Rahman Muzir ibnu Muhammad, dan Abdul ibnu Muhammad. Periode Islam ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Yang ketiga adalah periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman yang ketiga yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk al-Tauf. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya. Yang keempat adalah periode 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Taif. Umat Spanyol kembali memasuki pertikaian internal. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kesopanan raja-raja Kristen melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu. Untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif peperangan. Yang kelima adalah periode kelima 1086 sampai 1014 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitha 1086 sampai 1043 Masehi dan dinasti Mugawaddin 1046 sampai 1036. Dinasti Murabitut pada mulanya dalam sebuah gerakan agama yang didirikan Yusuf ibnu Tasim di Afrika Utara. Yang keenam adalah periode keenam adalah 1012 1048 sampai 1092 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad 1032 sampai 4092 Masehi. Yang kedua adalah kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan intelektual Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi pada gilirannya. Banyak menghasilkan pemikir. Satu, filsafat. Yang kedua, sains. Yang ketiga adalah fikih. Yang keempat, musik. Dan keenam adalah kesenian dan bahasa dan sastra. Yang kedua adalah pemegahan pembangunan fisik. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Pembangunan fisik yang menonjol adalah pembangunan gedung-gedung.
seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan tanaman-tanaman. Yang terakhir adalah pengaruh peradaban Spanyol di Eropa. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khasanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun perekonomian peradaban antara negara. Transmisi ilmu-ilmu keislaman ke Eropa. Sebenarnya, transmisi ilmu pengetahuan Islam mengalir ke Eropa melalui berbagai jalur. Jalur-jalur tersebut adalah melalui perang salib, negeri Castilla dan Spanyol Andalusia. 1. Melalui perang salib. Perang salib yang terjadi dari tahun 1066 sampai 1073 Masehi, 4089 sampai 666 Hijriah adalah perang antara umat Kristen Eropa Barat ke tanah timur, khususnya Palestina yang dikuasai dalam Islam. Yang kedua adalah melalui negara Sicilia sebagai titik persentuhan dari lapangan kebudayaan, maka Pulau Sicilia teristimewa merupakan alat penghubung untuk meneruskan pengetahuan kuno dan pengetahuan abad pertengahan. Ada 2 jembatan penyeberangan filsafat Islam ke Eropa. Pertama melalui orang-orang Islam Andalusia, Spanyol. Kedua melalui orang-orang Sicilia. Sebenarnya tidak hanya filsafat, beberapa disiplin ilmu diperkenalkan dan dikembangkan di Sicilia. Di antara tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu Sicilia adalah A. Hamzah al-Basri, ahli fisiologi dan perawi dan penyair besar Arab al-Muntahabi. Yang B adalah Muhammad bin Kurusan, ahli status Al-Quran, sejarah hermeneutik dan sejarah perkembangan huruf-huruf Al-Quran. Yang C adalah para dokter Sicilia, antara lain Abu Said bin Ibrahim Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang guru besar dari para dokter. Ibnu Abi Usaibi Abu Abbas Ahmad bin Abdussalam. Yang D, masih banyak lagi yang bergerak dalam berbagai bidang. Yang ketiga melalui Andalusia Spanyol. Peran Andalusia Spanyol sebagai wahana penebaran ilmu pengetahuan ke Eropa tidak dilihat atau raguan lagi. Semasa Islam di Andalusia, ada sejumlah perguruan tinggi terkenal di sana. Perguruan tinggi itu antara lain Universitas Córdoba, Sevilla, Malaga, dan Granada. Di samping itu juga memiliki gedung perpustakaan terbesar. Penutup kesimpulan dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abdul Samad bin Abdul Manaf. Itulah Bani Umayyah mengalami kemunduran dengan beberapa faktor sistem perpindahan khalifah yang berdasarkan keturunan. Terdapat berbagai konflik politik pada masa Ali, pertentangan etnis suku Arab Selatan dan Utara,
dan sikap hidup mewah di lingkungan istana. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung dari setengah abad yang dapat dibagi menjadi 6 periode. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol antara lain satu kemajuan intelektual. Yang kedua adalah kemegahan perkembangan fisik. Yang ketiga, faktor-faktor pendukung kemajuan. Dan keempat, pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Transmisi ilmu keislaman Eropa melalui perang salib, melalui negara Sicilia, dan melalui Andalusia Spanyol. Terima kasih permakalah kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.